Hingga 7 Januari 2022, varian Omikron di Indonesia sudah terdeteksi 254 kasus sejak kasus pertama diumumkan 16 Desember 2021. Dari 254 kasus itu, 239 diantaranya adalah berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 15 sisanya merupakan kasus transmisi lokal. Sebagian besar pasien varian Omikron dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Per 7 Januari 2022, RSDC Wisma Atlet Kemayoran telah merawat 179 pasien Omikron. 60 orang diantaranya sudah sembuh, sementara 119 pasien lainnya masih dirawat. Selain di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, pasien Omikron di Jakarta juga dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Hingga 6 Januari, ada 28 pasien terkonfirmasi Omikron yang masih dirawat dari total 54 orang yang ditangani rumah sakit ini. Salah satu pasien yang masih dirawat adalah Arif, bukan nama sebenarnya, yang baru kembali dari Turki. Dalam video berikut, Arif menyampaikan gejala yang dirasakannya kepada petugas kesehatan RSPI. Atas persetujuan Arif, manajemen RSPI Sulianti Saroso mengizinkan rekaman ini ditayangkan di CNN Indonesia. Gejalanya waktu sebelum dikenai COVID, ya saya ada demam sama batuk. Itu ada dua yang demam. Itu ada dua ini ya Pak ya? Iya. Ada dua gejala yang dirasakan sebelum dikonfirmasi. Sebelum dikonfirmasi. Baik. Apakah sebelumnya Bapak ada kontak langsung yang intens dengan orang yang juga positif COVID varian Omikron ini Pak? Saya baru tahu Omikron hari ini Pak. Mengenai penanganan medis apa Pak yang sudah kami berikan di ruang isolasi Rumah Sakit Sulianti Saroso ini Pak? Kami dites darah dan kami jadi tahu saya ada dimer gitu ya. Ya memang saya tensi tinggi ya. Saya tensi tinggi. Ada komorbidnya ya Pak ya? Ada komorbid dan darah tinggi ya. Ya, hipertensi. Kemudian yang lain saya kira enggak apa ya. Yang lain biasa-biasa saja Pak. Jadi sebenarnya masuk rumah sakit sini pun gejalanya sudah hilang semua. Gambaran gejala ringan ini selaras dengan data yang dirilis Kementerian Kesehatan 4 Januari lalu. Dari 254 kasus Omikron, 49% pasien mengalami gejala batuk, 27% pilek, dan sisanya tanpa gejala. Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 varian Omikron, seluruh pasien baik yang terkonfirmasi maupun yang masih probable varian Omikron wajib melakukan isolasi di rumah sakit dan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Namun aturan terkait dengan biaya isolasi ini tidak berlaku gratis bagi warga negara asing. Menurut Direktur RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril, biaya isolasi termasuk 2 kali tes PCR bagi pasien yang merupakan warga negara asing ditanggung secara pribadi atau melalui agen perjalanan dan asuransi. Jadi dalam KMK yang terbaru itu semuanya. Cuman saat ini bedanya dengan yang lalu, kalau yang lalu itu per hari, itu saat ini per diagnosisnya. Jadi kelompok diagnosisnya, jadi tidak sama. Nah, jadi di akhir pasien itu ada yang namanya dengan kelompok diagnosis inasibijis. Itulah yang akan diajukan ke pemerintah melalui BPJS. Kelompok diagnosis yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan gejala yang mencakup gejala ringan, sedang, dan berat. Menurut Syahril, biaya yang harus dikeluarkan untuk isolasi pasien COVID gejala ringan mulai dari Rp31 juta, sementara gejala sedang Rp50 juta. Sedangkan biaya untuk pasien dengan gejala berat lebih besar lagi karena menggunakan peralatan seperti ventilator dan sebagainya. Pada 2022 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp117,9 triliun untuk penanganan COVID dari total anggaran Rp414 triliun dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mardika Utama, Galuh Prestisa, Jakarta.